Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'atir hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyah. Wa sallallahu alaihi wa sallama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wa sallama min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wa sallama min jamalil asna fasara sallallahu alaihi wa sallama masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Hadirin sekalian, pengajian malam hari ini masih melanjutkan pertemuan malam Senin minggu kemarin, yakni kajian Nasoihul Ibad. Setiap malam Senin rutin, insya Allah akan selalu dibacakan Nasoihul Ibad. Problemnya apakah selalu bisa online atau tidak, itu perkara yang lain. Tapi andai kata tidak online, ya insya Allah akan tetap direkam dan saya upload melalui channel YouTube saya. Ini pun demikian bagi yang nanti tidak kebagian live, ya nanti bisa dilihat di channel YouTube saya Usama Zahid untuk dilihat materi pengajian Nasoihul Ibad malam hari ini. Malam hari ini melanjutkan pertemuan atau kajian minggu yang lalu, kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah atau penjelas dari kitab Al-Munabbihat fi isti'dadi ila yaumil ma'ad ala isti'dadi li yaumil ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemarin sudah masuk ke bab rubai. Makalah yang pertama cuman karena panjang makalahnya jadi tidak sampai tuntas. Maka malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan santai saja. Nanti dapatnya berapa ya tidak perlu terburu-buru, intinya seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di makalah yang pertama, bab rubai. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amatana bi asrari wa 'ada 'alaina bi barakati amin ya rabbal alamin. Wa an Anasin radhiyallahu an. Qala sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa akhadha bi yadi Abi Dzarrin faqala ya Aba Dzarrin a'alimta anna baina aidina uqbatan kaudan. Lupa kacamatanya nggak dipakai. Nah, lebih enak. La yas'aduha illal mukhifun. Qala rajulun ya Rasulullah aminal mukhaffina ana aminal musqalin. Qala 'indaka ta'amu yawmin. Qala na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu ghadin. Qala na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu ba'da ghadin. Qala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana 'indaka ta'amu thalathati ayyamin kunta minal musqalin. Yang artinya wa an Anasin, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas
kharaja keluar, siapa yang keluar? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauman pada suatu hari. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, wa huwa hatta utai Rasulullah akhadha ngalap atau mengambil biadi Abi Dzarin, tangannya Abi Dzar. Jadi Rasulullah memegang tangannya Abi Dzar Al-Ghifari. Ini masih cerita tentang Abi Dzar Al-Ghifari. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ya Aba Dzarin, wahai Aba Dzar, alim tak apakah engkau mengetahui anna baina aidina, sesungguhnya di antara kedua tangan kita, uqbatan, ada suatu jalan yang terjal atau tanjakan, kaudan yang sulit untuk didaki. La yas'aduha, tidak bisa naik ha ing uqbah, illal mukhifuna, kecuali orang yang ringan bebannya. Kala, kemudian bertanya sapa rajulun, Abu Dzar tadi, rajul artinya laki-laki, ya tadi yang dipegang oleh Rasulullah adalah Abu Dzar. Abu Dzar kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal mukhafina ana, apakah kami ataukah saya termasuk golongan orang-orang yang ringan tadi bebannya? Aminal musqalin, ataukah termasuk orang yang terbebani dengan berat? Musqalin, berat bebannya. Abu Dzar bertanya ketika Rasulullah mengatakan, di antara kita ini ada jalan terjal yang sulit sekali didaki, dan tidak akan mungkin orang bisa mendaki kecuali orang yang ringan bebannya. Kemudian Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya ini termasuk orang yang ringan bebannya atau orang yang berat bebannya? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, a'indaka ta'amu yaumin, apakah engkau memiliki makanan untuk hari ini, untuk satu hari ini? Qala, berkata, menjawab siapa Abi Dzar, na'am, iya benar Rasulullah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya lagi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu ghadin, apakah engkau juga punya makanan, stok makanan untuk hari esok? Qala na'am, Abi Dzar menjawab lagi, na'am, iya Rasulullah, hari ini saya punya, stok besok pun aku punya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya lagi, wa ta'amu ba'da ghadin, dan apakah engkau masih punya makanan untuk lusa? Ba'da ghadin artinya lusa. Berarti kalau yaum, ghad sama lusa, 3 hari. 3 hari stok makanan. Qala, Abi Dzar berkata, la, saya tidak punya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau kana indaka ta'amu salasati ayyamin, andai saja engkau memiliki bahan makanan, stok makanan hingga 3 hari ke depan, kunta minal musqalin, maka engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki beban yang berat. Nah, ini hadis yang luar biasa yang disampaikan secara khusus dari Rasulullah kepada sahabatnya, yakni Abi Dzar Al-Ghifari. Tentu saja kalau kita mengacu kepada hadis ini dan menjadikan hadis ini sebagai benchmark, tentu akan sulit. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Abi Dzar ini termasuk sahabat yang anti kemapanan. Beliau lebih menyukai kemiskinan. Beliau lebih menyukai kesederhanaan. Beliau lebih menyukai dalam keadaan kekurangan, karena merasa kelebihan-kelebihan yang ada pada diri manusia akan menyebabkan hisab yang berat yaumil qiyamah. Ya, ini ada bagusnya, cuman di sisi lain juga ya kita jangan terpaku dengan hadis ini, karena ini hadis khusus kepada Abi Dzar. Karena apa? Andai saja hadis ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kemudian diamini, diafirmasi oleh seluruh umat Islam, tentu saja umat Islam nggak ada yang kaya. Kalau umat Islam tidak kaya, tentu akan tertinggal dengan umat-umat yang lainnya. Maka dari itu hadis ini bagus bagi kita sebagai pelajaran saja, bahwasanya sekaya apapun kita, kelak di akhirat akan senantiasa dimintakan hisabnya.
Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin besar bisa pula. Maka dari itu tidak masalah kita punya banyak harta, dengan catatan digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan, digunakan sebaik-baiknya dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prakteknya, pada kenyataannya, sahabat ini ya tidak hanya model Abi Dzar. Ada juga sahabat yang kaya raya seperti sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Abi Bakar As-Siddiq. Beliau kaya-kaya ya. Dan sahabat-sahabat itu juga mulia-mulia, soleh-soleh juga, tidak kalah juga dekatnya kepada Rasulullah SAW. Sama dekatnya dengan sahabat Abi Dzar. Bahkan dengan kekayaan yang sahabat-sahabat miliki tersebut bisa menjadikan Islam menjadi lebih baik, bisa menjadikan Islam memiliki perbekalan ketika perang, bisa menjadikan Islam sebagai agama yang terhormat. Jadi tergantung niat kita, bagaimana menggunakan kekayaan yang kita miliki. Toh nabi-nabi juga banyak yang kaya ya. Nabi Sulaiman kaya, kemudian Nabi Daud kaya, ayahnya Nabi Sulaiman. Nabi Yusuf juga kaya, Nabi Ibrahim juga kaya. Nabi Ibrahim itu kaya raya. Bahkan diceritakan dalam kitab ini juga, kalau nggak salah di bab Sunai, Nabi Ibrahim itu setiap beliau hendak makan, entah sarapan, entah makan siang, atau ya yang penting makan, beliau tidak pernah mau makan sendirian. Pasti beliau selalu berusaha mencari teman, mencari orang lain agar mau makan bersamanya. Semakin banyak semakin bagus. Itu kalau Nabi Ibrahim miskin nggak mungkin nyari teman, karena buat sendiri saja kesulitan. Tapi karena ada ya pasti nyari teman. Ya. Nabi Ibrahim suka sekali bersedekah. Ya. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan harta yang dimiliki. Karena beliau kaya. Kalau nggak kaya ya nggak bisa sedekah. Jadi harta yang kita miliki tergantung niat kita bagaimana mengamalkannya. Jadi nggak mesti orang yang kemudian terlihat nampak kaya raya, nampak bekerja keras, itu menjadi orang yang tidak soleh. Nggak mesti. Akan dikatakan kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya fayasir bi amalil akhirah bi husnin niyyah. Banyak sekali amal yang nampaknya sebagaimana amal dunia, tapi menjadi amal akhirat dengan bagusnya niat yang ia miliki. Apa amal dunia? Contohnya bekerja. Bekerja itu nampaknya seolah-olah amal dunia. Kita berangkat pagi, pulang petang, malah kadang-kadang malam. Ya, saya juga pas bekerja dulu seperti itu. Berangkat habis subuh, kadang-kadang pulang udah gelap lagi. Seolah-olah kok kayak kerja keras, banting tulang, hanya mencari nafkah, mencari uang, mencari materi. Tapi kalau niat kita benar, kita bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita di rumah, agar orang-orang di rumah merasa tenang dan dapat beribadah dengan nyaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi fayasiru bi amal akhirah. Itu semua menjadi amal akhirat. Karena apa? Niat kita sudah benar. Ya, niat kita sudah benar. Ya kecuali sampean bekerja, ngumpulin uang sebanyak-banyaknya digunakan untuk maksiat. Nah, ini ya keliru. Ya keliru, udah niatnya memang pekerjaan dunia, niatnya untuk maksiat pula. Tapi kalau pekerjaan dunia niatnya dengan niat yang baik, maka insya Allah itu bisa menjadi amal akhirat. Artinya apa? Kerja kita itu bernilai ibadah. Ya. Pelajar juga sama, sekolah. Ya, kelihatannya amal dunia, sekolah berangkat pagi, pulang siang atau sore, tapi diniatkan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, insya Allah fayasuru bi'amal akhirah. Tapi sebaliknya, ada juga kam min amalin yatasarru bi surati amal akhirah fayasiru bi amalid dunya bisu'in niyyah. Banyak juga nampaknya seolah-olah itu amal akhirat, entah itu ibadah, entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu umroh, bahkan haji. Itu kan nampaknya amal-amal akhirat semua, karena ya ibadah semua seperti itu. Tapi ternyata fayasiru bi amalid dunya, itu bahkan hanya menjadi amal dunia semata. Kenapa? Karena salah niat. Salah niat.
ibadah kita tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin untuk riya, untuk pamer, oh saya haji loh setiap tahun, saya umroh setiap bulan, oh duit saya banyak. Sedekah juga seperti itu. Ya. Sedekah juga seperti mas sedekah nyakitin orang yang disodakoi. Itu malah nggak benar. Ya. Itu malah nggak benar. Kan daripada sedekah yang nggak benar, yang menyakitkan udah sedekah diungkit-ungkit, lo kalau bukan karena gua bukan apa-apa, lo miskin selamanya, misalnya seperti itu kan menyakitkan. Kamu kalau nggak saya bantu, nggak mungkin kamu bisa jadi seperti ini, harus terima kasih sama, itu menyakitkan. Mending daripada seperti itu, kalau kita nggak punya, mending pakai kata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik bahkan bisa jadi lebih baik daripada sedekah yang tadi. Dalam Al-Quran dikatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan baik, perkataan yang baik-baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah nampaknya membantu. Ya, nampaknya membantu itu tapi disertai dengan hal-hal yang menyakitkan bagi yang dibantu. Sedekah nampaknya perbuatan akhirat, tapi karena jeleknya niat, salah niat, itu hanya jadi pekerjaan dunia semata. Tapi ngomong, ya ngobrol gini, kelihatannya ngomong biasa, ya bahkan kelihatannya malah tidak ada nilainya, tapi karena niatnya baik malah bisa jadi itu sebagai bernilai ibadah yang dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergantung pada niat. Kan niat itu penting. Ya, niat itu sangat penting. Kalau niatnya keliru ya bahaya, niatnya bagus insyaallah bermanfaat. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu pentingnya niat seperti itu. Nah, ini kata Rasulullah. Ini kan repot kalau kita ngikutin derajatnya Abi Dzar. Ini Rasulullah berkata kepada Abi Dzar, kita punya makanan stok buat 3 hari itu dianggap akan menjadikan beban yang akan memberatkan langkah kita di akhirat. Padahal kalau kembali kepada diri kita, wah luar biasa. Stok kita tidak hanya 3 hari, bahkan setahun ke depan mungkin masih ada. Tabungan kita banyak, kan seperti itu. Simpanan kita juga berlimpah. Itu baru yang di rekening, belum yang disimpan di bawah kasur, ya kan, belum makanan-makanan kita dan lain sebagainya. Makanya jangan dibandingkan dengan Abi Dzar. Kalau membandingkan, mendingan kita benchmarknya mending benchmark sahabat yang kaya saja. Itu lebih lebih mudah bagi kita. Kalau Abi Dzar ini kayaknya jarang yang kuat. Kita lanjutkan makalah yang berikutnya. Wal maqalatu tsaniyatu masih berba'i. Makalah yang kedua, an ba'dil hukama, dari sebagian para ahli bijaksana rahimahullahu ta'ala. Arba'atun, ada 4 minal khisali, dari beberapa perkara itu hasanatun baik. Wahwa utawi khisal itu ma perkara ya ta'allaku kang bergantung bihi kelawan ma opo almadhu pujian fil ajili dalam masa sekarang, wasawabi dan pahala fil ajili di dalam masa yang akan datang. Kata orang-orang yang bijaksana, para ulama yang bijaksana, beliau berkata ada 4 perkara baik. Apa itu perkara baik? Yaitu perkara yang bergantung pada pujian seseorang di dalam masa ini. Namun juga di masa yang akan datang bisa berbuah pahala. Walakinna arba'atan, tetapi ada 4 perkara minha dari khisal tadi itu ahsanu, lebih baik. 4 perkara itu baik, tapi ada 4 perkara yang lebih baik. Apa itu? Yang pertama, al-haya'u, sifat malu. Sifat malu itu bagus. Apa itu malu? Wa huwa utai al-haya' itu inqibadun nafsi. Ya. Mengekang, menahan nafsu min syai'in, dari sesuatu, hadaran karena khawatir, anil laumi, dari kalau orang Jawa bilang maidu, apa maidu itu? Dirasani Jawa lagi. Ya, dikatakan jelek, ya, fihi ing dalam
syai'. Jadi al-haya'u itu menahan nafsu dari sesuatu yang mana kalau kita lakukan sesuatu tersebut orang akan menganggap kita tidak baik. Jadi bukan menahan dari perkara-perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan sudah pasti itu wajib kita tahan. Kita mencuri itu haram. Nah, kalau kita menahan diri dari mencuri bukan al-haya, bukan, karena itu wajib. Apalagi yang haram misalnya. Mabok misalnya. Mabok itu haram. Kalau kita menahan diri dari mabok itu bukan al-haya. Kemudian apalagi misalnya judi. Judi itu perkara haram. Kalau kita menahan diri dari judi bukan al-haya, tapi karena itu kewajiban. Misalnya al-haya itu kita menahan diri dari yang tidak baik menurut kacamata manusia secara adat. Misalnya apa? Koma misalnya. Nah, itu menahan diri dari itu bisa termasuk haya. Al-haya itu bagus. Bagi siapa minari jali saking wong lanang itu hasanun bagus. Laki-laki punya sikap malu yang besar, bukan kemaluan yang besar ya. Kalau kemaluan yang besar ya bagus juga sih. Tapi ini maksudnya sikap malu ya kan. Sikap malu. Laki-laki punya sikap malu gitu bagus. Walakinnahu minal mar'ati ahsanun. Tetapi perempuan yang memiliki sikap malu itu lebih baik. Laki-laki baik punya sikap malu al-haya, perempuan punya sikap malu lebih baik lagi. Wal adlu dan sikap adil. Apa itu adil? Ay at-tawassutu. Maksudnya apa? Tawassut itu ya tawassut di tengah-tengah. Seimbang. Bainal ifrati antaranya berlebihan wa tafriti dan sembrono. Min kulli ahadin. Adil itu baik, min kulli ahadin bagi setiap manusia itu hasanun baik. Adil itu bagi segenap, bagi setiap orang itu bagus, itu baik. Walakinnahu minal umaroi, tetapi adil itu minal umaro dari umaro. Umaro itu pemerintah, aidawil wilayah, maksudnya punya wilayah, penguasa, itu ahsanu lebih baik. Adil bagi orang biasa, bagi kita tawasud itu baik. Ya, sikap tawasud, sikap ya tawasud adil, ada di tengah-tengah. Ya, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri, tidak memihak sebelah sana, tidak memihak sebelah sini. Selalu bersikap adil, jejeb. Ya, itu baik. Siapapun orang yang adil itu baik. Tapi lebih baik lagi jika ada penguasa yang adil, itu lebih baik lagi. Karena apalagi zaman sekarang mencari keadilan itu sangat susah. Ya. Dimanapun berada, orang adil itu susah. Ya. Kebanyakan orang entah karena pengaruh latar belakang politik, entah karena pengaruh latar belakang ekonomi, entah karena pengaruh latar belakang suka dan tidak suka, biasanya cenderung berpihak kepada salah satu pihak dibanding pihak yang lain. Makanya sulit bagi seseorang untuk bersikap adil. Tapi seandainya bisa dilakukan, itu sangat bagus sekali, terutama sekali bagi minal umaro ayyadawil wilayah. Orang penguasa atau yang memiliki kekuasaan, maka sangat dianjurkan untuk senantiasa bersikap adil. Wat taubatu dan sikap taubat. Apa itu taubat? Ay ruju' ila Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelihatannya tangan kiri, soalnya pakai kamera depan, padahal pakai tangan kanan. Wa taubatu dan taubat ay arruju' ila Allah Ta'ala. Maksudnya rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihali uqtati israri, dengan melepas bundelannya keinginan hati, anil bihali uqdatil israri anil qalbi, dengan melepas bundelannya keinginannya hati. Tumal qiyami, kemudian jumeneng atau jejeg atau istiqomah bikulli haqqillahi ta'ala, dengan setiap haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat kembali kepada Allah dari segala macam nafsu atau keinginan hati yang jelek-jelek.
kembali kepada haknya Allah Subhanahu wa taala. Tobat, ya, sikap tobat. Bagi siapa min syaikhin, minasyaikhi, dari orang tua itu hasanatun, bagus. Orang tua yang mau bertobat itu baik. Ya. Walakinnaha minasyabbi ahsanu, tetapi sikap tobat itu lebih baik lagi bagi para pemuda. Walakinnaha lan, tetapi ini tobat minasyabbi saking wong non iku ahsanu luwih apik. Orang tua mau tobat bagus, tapi pemuda yang mau tobat lebih baik lagi. Yang jelek udah tua, udah mau mati, masih maksiat. Nah ini yang jelek. Ya. Apakah kemudian yang muda boleh maksiat? Ya jangan. Kita bicara kebaikan. Ya, karena pemuda itu kan masih pergaulan masih luas. Semangat masih tinggi. Tenaga masih ada. Kadang-kadang suka terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang. Maka bagi seorang pemuda, ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Kalau orang tua tobat ya udah memang wajar ya, mangsane kata orang Jawa. Waktunya tobat. Orang tua nggak mau tobat, ya kurang ajar namanya. Ya kalau orang tua memang sudah waktunya tobat, itu pun bagus. Ya, orang tua yang mau tobat itu bagus. Tapi lebih bagus lagi ada pemuda yang mau bertobat, yang mau arruju ilallahi ta'ala, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berat. Tobat ini bukan perkara yang gampang. Ya, makanya dulu waktu saya nyantri di Magelang, ada kiai saya, guru saya, ustaz saya, itu sering kali ngomong tobat sambel. Ya. Tobat sambel itu apa? Ya orang kalau makan sambel kan pedes. Pada saat makan sambel ngomongnya kapok, pedes. Tapi setelah itu besoknya ya makan sambel lagi. Karena nikmatnya makan sambal itu tobat sambal. Ya jangan sampai tobat kita seperti tobat sambal yang sekarang bilang ampun, istighfar, berkata tidak akan mengulangi perbuatan salah lagi, tapi besoknya tetap mengulangi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tobat sambal. Tobat yang benar apa? Tobatan nasuha. Ya, tobatan nasuha, menyesal dengan sungguh-sungguh, ya kan? Tidak berjanji kepada diri sendiri, kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Andai kata kita tergelincir kepada perbuatan maksiat yang lain, ya tobat lagi. Ya Allah itu senang orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang yang senantiasa bertobat. Manusia ini tempatnya salah. Manusia itu tempatnya khilaf. Manusia itu pasti berbuat kesalahan, kekhilafan, dosa, segala macam, pasti mau tempatnya. Nah, tapi rahmat Allah dan maghfirah Allah selalu lebih luas daripada kesalahan dan dosa manusia. Makanya Allah senang kalau ada hambanya setiap kali berbuat kesalahan, setiap kali berbuat kekhilafan, ia rujuk ilallahi ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat dengan niatan tobat yang bersungguh-sungguh. Apalagi dilakukan oleh seorang pemuda, ya, Allah lebih suka lagi. Itu tobatnya pemuda. Wal judu, dan sikap loman, dermawan. Jud itu dermawan. Ai ifadatu ma, tegese aweh faidah ma ing perkara. Ai ifadatu tegese aweh faidah ma ing perkara. Yang bagi iku suyobjanya la li'iwadin, tidak karena mendapatkan atau mencari ganti. Iwad itu ijol atau ganti. Jud itu dermawan yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain bukan karena ingin diganti. Ya. Dermawan kepada orang, ada orang butuh, ya kita berikan secara cuma-cuma karena itu manfaat dan maslahat. Bukan kemudian ini saya kasih tapi balikin ya. Nah, namanya bukan jud, namanya itu namanya minjemin doang, kan? Bukan dermawan. Ya, kalau dermawan ya kasih cuma-cuma. Ya. Nah ini juga kan tadi dikatakan kalau kita modelnya kayak sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, ya nggak mungkin bisa jadi orang dermawan. Karena bagaimana kita bisa dermawan buat diri kita saja sangat kekurangan. Makanya jadi orang kaya, ya potensi solehnya juga banyak kok jadi orang kaya itu.
tidak hanya orang miskin yang bisa soleh, orang kaya juga banyak yang soleh ya. Bahkan potensi solehnya lebih besar. Bahkan kalau model kita kayaknya jadi miskin itu cenderung kepada kufur. Rasulullah pernah bersabda, adalah fakru ayyakuna kufron. Ya, kufur itu bisa mendekatkan kepada fakir bisa mendekatkan kepada kekufuran. Nah, ya fakir juga bisa kufur, kaya juga bisa kufur, tergantung sikap kita bagaimana menyikapi kefakiran maupun kekayaan yang ada. Tapi kan mendingan jadi kaya daripada jadi fakir. Karena kalau jadi kaya, ya setidaknya bisa sedekah, ya, bisa umroh, bisa haji dan lain sebagainya. Kalau fakir kan ya susah, udah mau ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Waljudu dan dermawan dan agniya saking wong kang suge-suge itu hasanun bagus. Orang kaya dermawan ya bagus. Ya, emang sudah sepatutnya orang kaya itu dermawan. Ya. Sudah sepantasnya orang yang diberikan oleh Allah harta yang banyak menjadi dermawan. Memang wajar dan memang harusnya demikian orang kaya. Kalau dititipin harta sama Allah kok nggak dermawan. Ya kan? Walakin nahulan tetapi ne jud dermawan tadi sikap dermawan minal fuqara saking pira-pira kang fakir itu ahsanu lebih baik. Orang kaya dermawan bagus. Tapi seandainya ada orang fakir kok bisa dermawan, wah itu lebih baik lagi. Ini sudah banyak contohnya juga sahabat yang demikian, misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib termasuk salah satu sahabat yang miskin, yang fakir, yang tidak sekaya sahabat-sahabat yang lain. Ya. Sahabat Utsman kaya raya. Sahabat Abu Bakar kaya, sahabat Umar juga kaya. Yang miskin sahabat Ali bin Abi Thalib. Padahal dari sisi nasab paling dekat sama Rasulullah dibanding Khulafaur Rasyidin yang lain. Satu, beliau sepupu, kedua juga menantu. Dari sisi keilmuan sudah dipuji oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Faman aradal madinah fayati min babiha. Kata Rasulullah dalam memuji Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bersabda demikian. Saya ini kota ilmu, ibarat ilmu itu saya kotanya, kata Rasulullah. Dan yang menjadi gerbang ilmunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka barang siapa yang hendak menuju kota ilmu, maka seyogianya melalui gerbang ilmu, yaitu melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari sisi nasab dekat dengan Rasulullah, dari sisi keilmuan juga luar biasa hebatnya sampai dipuji demikian oleh Rasulullah. Termasuk as-sabiqun al-awwalun awwaluman aslama minas sibyan, orang yang termasuk masuk Islam pertama kali dari golongan anak-anak Sayyidina Ali. Ya. Rasulullah menerima wahyu kemudian didakwahkan kepada Sayyidatina Khadijah, beliau masuk Islam dari pihak perempuan Sayyidatina Khadijah yang pertama kali masuk Islam. Dari pihak anak-anak itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pertama kali masuk Islam. Jadi luar biasa. Pernah jadi panglima perang Khaybar juga yang terkenal itu, yang bertarung duel satu lawan satu dengan Marhab, jagoan dari Khaybar. Padahal waktu itu Sayyidina Ali satu masih remaja, kedua juga lagi sakit mata. Ya. Melawan Marhab yang jagoan Khaybar itu sahabat yang lain pada minder, pada takut. Tapi Sayyidina Ali diperintahkan Rasulullah, beliau berangkat dan berhasil mengalahkan Marhab. Ya. Nah, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Tapi beliau fakir. Nah, kefakiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak kemudian menjadikan beliau dan keluarganya, termasuk istrinya, yaitu Sayyidah Fatimah, itu menjadi orang yang kikir. Sebaliknya, sefakir apapun Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika melihat ada orang lain yang membutuhkan, ia kasihkan hartanya. Ia kasihkan harta. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali diminta oleh istrinya Sayyidah Fatimah untuk belanja ke pasar untuk membeli tepung buat
buat makan, bikin roti. Kalau orang Arab kan makannya roti, kalau kita makannya nasi. Kalau orang Jawa dikasih roti, mau sebanyak apapun kalau belum ketemu nasi ya belum makan. Tapi kalau orang Arab makannya roti. Dimintalah ditolong oleh Sayyidah Fatimah untuk ke pasar beli roti. Ini membuktikan bahwasanya suami juga boleh ke pasar. Zaman sekarang suami sok-sokan nggak mau ke pasar, malu ke pasar. Padahal ya ditemenin istrinya ke pasar. Nemenin istrinya ke pasar itu juga nggak mau. Wah, itu gengsinya kegedean. Ya. Sayyidina Ali saja yang sahabat, ya kan? Yang sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, panglima perang Khaybar, Madinatul Ilmi, ke pasar loh sendirian. Mau. Ya. Kita bukan siapa-siapa, disuruh belanja sama istrinya. Alasannya, wah itu urusan perempuan. Siapa bilang? Urusan domestik itu tanggung jawab laki-laki tetap. Menyediakan makanan buat istri itu tanggung jawab laki-laki, bukan tanggung jawab perempuan. Nah, Sayyidina Ali ke pasar diperintahkan oleh istrinya untuk beli gandum, beli tepung. Sesampai di pasar ketemu orang yang minta-minta, orang yang melas, kurus, kelihatannya lama nggak makan. Kasihan, dikasihkan. Padahal itu uang ya mung-mungnya orang ya cuman itu uang yang dimiliki. Jadi karena melihat ada orang yang membutuhkan dia kasihkan. Masya Allah. Ya, kalau kita kan kayaknya bahkan masih punya uang di tabungan pun ngomongnya tidak punya uang. Ya. Tapi kalau saya sama istri saya enggak. Saya sama istri saya itu kalau bilang nggak punya uang berarti memang nggak punya uang. Di tabungan pun nggak ada. Kebiasaan di pondok kayak gitu soalnya. Di pondok itu ya sering nggak punya uang memang karena nggak punya uang. Di pondok saya dulu pernah nggak makan 2 hari karena nggak punya uang. Ya, beberapa kali, nggak cuma sekali 2 kali ya sering. Ya. Tapi seringnya ya untungnya ya masih banyak teman-teman yang baik lah, jadi nggak sampai mati kelaparan gitu. Jadi kalau bilang nggak punya uang benar-benar nggak punya uang. Nah sahabat Ali juga sama, nggak punya uang ya benar-benar nggak punya uang. Bukan berarti ketika beliau mengatakan nggak punya uang punya simpanan ya. Wah ini celengan ini buat anak-anak ya kan, celengan ini buat piknik, celengan ini buat nanti biaya kesehatan dan sebagainya, enggak. Nah seperti itu. Jadi itu berarti masih punya uang. Ya, kalau nggak punya uang ya nggak punya uang. Ya, sahabat Ali seperti itu, nggak punya uang ya nggak punya uang. Nah, itu fakir. Tapi meskipun sahabat Ali dan keluarganya fakir, beliau masih menyempatkan diri untuk bersikap dermawan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini luar biasa bagusnya. Orang kaya yang dermawan itu bagus. Tapi seandainya ada orang fakir yang tidak punya dan dermawan itu lebih baik lagi. Jadi ini ada bahkan karena fakir itu kan mustahik ya. Fakir itu termasuk orang yang berhak menerima zakat selain miskin. Ada fakir, ada miskin, ada musabil, ada dan sebagainya. Ada 8 samaniyat asnaf. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kebanyakan itu fakir dan miskin kebanyakan. Nah fakir itu siapa, miskin itu siapa? Kalau dalam kitab-kitab fikih biasanya dibedakan fakir dan miskin itu. Contoh sederhananya, fakir itu misalnya orang punya kebutuhan 1.000, pendapatan dia cuma 300, itu fakir, berarti kurangnya lebih banyak daripada pendapatannya. Sedangkan miskin itu seandainya ada orang punya kebutuhan 1.000 yang ia miliki 700. Itu contoh sederhana seperti itu biar mudah dipahami. Jadi meskipun kurang ya kurangnya nggak banyak-banyak amat, masih kurang tapi tinggal dikit. Tapi kalau fakir itu kurangnya banyak, antara kekurangan dan yang ia miliki banyak kurangnya, itu fakir. Nah, kalau ada orang fakir kok masih bisa bersikap dermawan macam sahabat Ali bin Abi Thalib, itu berarti luar biasa, harus diacungi jempol. Jam berapa ini Pak jam? Saya tambahkan wal maqalah satu maqalah yang ketiga an ba'dil hukama, dari ba'dil hukama sebagian para hukama. Ini masih sama dengan maqalah yang kedua ba'dil hukama radhiyallahu, mudah-mudahan meridai sapa Allah anhum kepada ba'dil hukama. Arba'atun, ada 4 perkara. Qabihatun, yang buruk, jelek. Qabihah itu jelek banget ya. Wa huwa tawi arba'ah atau qabihah, wa ta'ala qabihah itu ma perkara ya ta'alaku yang terkait bihi kelawan ma
Opo adzamu, adzamu itu celaan, fil ajli di dalam masa sekarang, wal iqabi dan dosa fil ajli di dalam masa yang akan datang atau di akhirat. Ada empat perkara buruk ya. Apa itu perkara buruk? Itu ya hal-hal yang kira-kira bisa mendatangkan celaan bagi manusia dan dosa nanti di akhirat. Lakinna arba'atan, tetapi ada 4 minha dari qabihah tadi, ada 4 dari qabihah yang akbahu, yang lebih jelek lagi, lebih buruk lagi. Apa itu? 1, az-zambu, dosa, ail ismu, maksudnya dosa. Dosa bagi siapa? Minasyabbi, bagi pemuda. Ada pemuda kok berbuat dosa, ada pemuda kok berbuat maksiat, itu qabihun, jelek banget. Wa minasyaikhi akbahun, tetapi kalau ada orang tua, minasyahilan dari orang tua, itu akbahu, lebih buruk lagi. Ada pemuda berbuat dosa, itu buruk banget, jelek banget. Tapi seandainya orang udah tua kok masih mau berbuat dosa, itu lebih buruk lagi. Sudah tua, ya sudah harusnya mengingat kematian karena sisa umurnya mungkin tidak banyak lagi, kok masih senang bermaksiat. Nah itu akbah, lebih buruk lagi, lebih jelek lagi. Pemuda saja yang berbuat dosa itu jelek, apalagi orang tua ya, sudah bau tanah, tinggal tunggu matinya saja kok berbuat dosa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kan banyak sekali kita mendengar berita-berita itu, entah di televisi, entah di media-media sosial, orang tua yang masih berbuat maksiat kemudian mati dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah. Banyak seperti itu, yaitu sebagai pelajaran buat kita lah, jangan sampai kita seperti itu ya. Mumpung masih muda, kita tadi ngelihat makalah yang kedua tadi ya, rujuk ilallah itu atau bertaubat itu sebaiknya dilakukan selagi kita muda ya, agar nanti ketika kita sudah tua pun sudah terbiasa dengan sikap taubat. Jangan sampai kita muda senengannya berbuat dosa, senang berbuat maksiat, kebablasan sampai tuanya. Nah takutnya itu kita nggak ada umur, begitu tua lagi maksiat, tiba-tiba didatengin oleh malaikat Israel, diajak pulang bareng malaikat Israel, kan repot ya. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Jangan sampai, naudzubillah. Wal istighalu, dan ketungkul atau menyibukkan bidunya dengan perkara dunia, bi amtiatiha, tegese kelawan enak-enak dunia, perkara-perkara enak di dunia, minal jahili, bagi orang bodoh, itu qabihun, jelek. Menyibukkan diri dengan perkara dunia bagi orang bodoh itu jelek ya. Ada orang bodoh gak ngerti agama maksudnya, kemudian ngejar materi, ngejar dunia terus, itu pun jelek sebenarnya. Wa minal alimi akbahun, apalagi bagi orang alim. Wa minal alimi, lan saking wong alim itu akbahun, luwih Allah, luwih menjijikkan, lebih buruk lagi. Orang bodoh saja yang selalu mengejar dunia itu jelek, apalagi orang alim. Ini enggak pantas, hanya akbah di sini. Kama sebagaimana hadis yang diriwayatkan, annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, pernah bersabda, man utawi sapane wong, barang siapa izdada yang nambah, apa yang nambah, ilman ilmunya, barang siapa yang ilmunya bertambah, walam yazdad, lan orang nambah tapi dia tidak bertambah, fid dunya, di dalam dunia apa yang bertambah, zuhd dan zuhudnya. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah zuhudnya di dunia, untuk perkara dunia, lam yazad, maka tidak bertambah baginya, minallahi ta'ala, kepada Allah SWT, illa bu'dan, kecuali jauhnya. Orang ilmu, ahli ilmu, orang alim ahli ilmu yang selalu bertambah ilmunya tapi tidak semakin zuhud terhadap perkara dunia, maka tidak bertambah ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali semakin jauh. Orang alim ngejarnya dunia saja, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Dailami, hadis riwayat Imam Ad-Dailami.
Wat takasulu dan takasul. Takasul itu males-malesan fit ta'ati dalam ta'at. Ay muwafaqati amrillahi ta'ala, tegese nyocoki perintah-perintah Allah SWT. Ta'at itu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Min jami'in nasi qabihun, min jami'in nasi saking sekabehane manusa iku qabihun Allah. Malas dalam ketaatan bagi seluruh manusia itu jelek ya. Manusia pada umumnya siapapun itu disuruh sholat males, disuruh puasa males, disuruh ibadah-ibadah yang lain males, itu jelek bagi semua manusia. Wa minal ulama'i, lan saking ulama pira-pira kang alim, wa thalabati lan wong kang nyuprih ilmu atau santri, ailadina tegese wong akeh maksud orang baik ya lubuna kang padha nyuprih kabeh sapa ladina al ilma ilmu. Jadi maksudnya santri, ya, pelajar itu akbahun luwih Allah. Malas dalam ketaatan bagi manusia biasa itu jelek. Tapi bagi para ulama dan santri itu lebih jelek lagi. Yang nggak pantas orang alim ahli ilmu, santri yang sering ngaji, kok malas-malas dalam ketaatan, kan nggak pantas. Orang bodoh saja, manusia awam saja malas dalam taat itu nggak pantas, nggak boleh, jelek. Apalagi orang yang alim, yang ahli ilmu, atau santri yang lagi menuntut ilmu, pelajar, itu maka tidak pantas lagi baginya. Wat takabur dan takabur minal agniya isaking wong sugih. Takabur bagi orang kaya itu qabihun, jelek. Wa minal fuqara'i akbahun. Wa minal fuqarin takabur wa minal fuqara'i saking wong kang fakir kabeh, wong kang fakir itu akbahun, lebih jelek. Orang kaya punya uang, punya harta, punya materi, sombong, jelek, nggak bagus. Apalagi orang fakir, udah miskin, sombong pula, terus apa yang diharapkan ya. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang mengatakan biar tekor asal kesohor. Nah ini salah kaprah ini. Kalimat itu salah kaprah. Ya tekor kan berarti fakir, kok masih sombong? Apa yang harus disombongkan? Kefakirannya, kesalahannya, dosa-dosanya nggak pantas. Orang kaya saja sombong nggak pantas, apalagi orang fakir. Yang bagus ya semuanya tawadhu. Orang kaya ya tawadhu, kemudian punya sifat jud yang tadi dikatakan di atas. Jud itu dermawan. Orang fakir ya tawadhu, kemudian punya sifat jud serta sabar. Insyaallah kalau dua hal ini, orang kayanya dermawan, orang fakirnya sabar, terus aman ya, aman. Sama-sama sadar akan posisinya, insya Allah jadi makmur semuanya. Karena orang kayanya dermawan, orang fakirnya sabar, makmur insya Allah. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sama kayak zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saking makmurnya negara sampai bingung zakatnya mau dibawa kemana ya. Kalau di sini kan orang kayanya aja rebutan zakat. Nah ini yang salah kaprah. Orang kaya itu sifatnya jud, harusnya dermawan. Ini orang kaya lagaknya kayak orang fakir, rebutan zakat, rebutan bansos, rebutan BLT, rebutan bantuan. Giliran suruh taat nggak mau, kan repot orang-orang kaya ini ya. Jadi ini pelajaran buat kita semua ya. 4 perkara tadi ya kan, kalau kita jalankan itu qabihun, jelek. Tapi ada lagi yang lebih jelek lagi. Yang pertama itu dosa, jelek dilakukan oleh orang muda, lebih jelek lagi dilakukan oleh orang tua. Yang kedua istighal bidunya, ketungkul atau menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia ya, itu jelek bagi orang biasa, lebih jelek lagi bagi para ahli ilmu. Kemudian malas dalam menjalankan ketaatan, itu jelek bagi manusia awam, lebih jelek lagi bagi para ulama dan para santri. Dan terakhir takabur, itu jelek bagi orang sombong, lebih jelek lagi ada orang fakir kok takabur.
Wal maqalatu rabi'atu wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini saja. Lumayan tadi, ada berapa makalah? Dari makalah 1, 2, 3 ya. Berarti 2,5 makalah, karena makalah yang pertamanya tadi cuma separuh. 2,5 makalah kita dapatkan pada pertemuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua, terutama sebagai contoh bagi kita, iktibar bagi kita, pelajaran bagi kita dalam mengarungi hidup di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.